Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anak-Nya, Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas. Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dengan penuh sukacita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, yaitu yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 4. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dalam rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Molo di Bibel tai di dogma songonon, alai anggo debata para si roha bolondo, jala parholong roha nabalga baradopon hita. Ima sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah Anda siapa yang mengarang lagu Imagine Grace yang kemudian terkenal di seluruh dunia? Dia adalah John Newton yang beroleh kasih karunia Allah begitu besar. Dikisahkan bagaimana dahulu ia seorang kafir, pedagang keji budak-budak orang-orang Afrika. Namun oleh kelimpahan kekayaan dari Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dia diselamatkan dan bertobat, akhirnya menjadi pendeta. Bagi mereka yang memiliki masa lalu sangat kelam, misalnya seorang mantan terpidana, ada stigma atau tanda negatif yang melekat pada dirinya dan butuh waktu lama untuk memulihkan nama baiknya. Untuk itu ia harus membuktikan perilaku-perilaku yang kontras atau bertolak belakang dengan perilaku-perilaku yang menyebabkan dia dipidana. Bukankah kita dahulu juga terpidana mati dalam murka Allah karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita? Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Namun apapun latar belakang kehidupan kita, atau ada stigma di keluarga, di pergaulan, teman-teman, di komunitas kita, bahkan di masyarakat, ketika kita percaya kepada Yesus, Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih agape-Nya yang melimpah akan memulihkan kita. Efesus 2 ayat 4 sampai ayat 7. Semua ini dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus, sehingga kita dimampukan berperilaku yang kontras, bertolak belakang dengan perilaku kita sebelum percaya Yesus. Apapun janji Allah bila kita percaya kepada Yesus.
Efesus 2 ayat 4 sampai 7 menuliskan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita tidak mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat. Dalam bahasa Yunani, Zukatijo, bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kata tetapi menunjukkan adanya kontras terhadap ayat-ayat sebelumnya. Bila ayat-ayat sebelumnya memaparkan kehidupan kita yang berdosa, patut dimurkai Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita dirahmati Allah. Artinya kita melewati masa depan dalam hitungan detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun tanpa kita ketahui berapa lama dalam kekayaan rahmat Allah dan dalam kelimpahan kasih-Nya. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah sekarang, bertahanlah, karena apapun yang terjadi, kekayaan rahmat Allah dan kelimpahan kasih agape-Nya menyertai kita. Apa ciri-ciri orang yang hidup dirahmati Allah atau hidup dalam kekayaan rahmat dan kelimpahan kasih-Nya? Pertama, berperilaku dalam kebenaran Kristus. Frasa menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus diikuti frasa sekalipun kita tidak mati oleh kesalahan-kesalahan. Dalam Yunani, paraptoma, kita menjelaskan kalau kita dihidupkan bersama Kristus. Kita dihidupkan untuk tidak lagi hidup melakukan kesalahan lampau, tetapi berperilaku dalam kebenaran Kristus. Kesalahan Yunani paraptoma memiliki unsur pembelotan, kesengajaan dalam melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita dihidupi bersama dengan Kristus, kita dengan sengaja di dalam kendali kita melakukan tindakan kebalikan dari sebelumnya, yaitu kita berperilaku benar. Itu sebabnya Matius 6 ayat 14 sampai ayat 15 mengingatkan, karena jika kamu mengampuni kesalahan paraptoma orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu paraptoma. Perlu diketahui, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa karena pelanggaran perintah Allah, yaitu Kejadian 3, manusia tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Namun Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih-Nya menghidupkan kita untuk hidup mampu tidak berdosa dengan menyucikan hati melalui kekuatan darah Kristus, firman Tuhan, Roh Kudus, dan melalui persekutuan seorang dengan yang lain. Tak dapat dihindari, manusia yang hidup bermasyarakat mempunyai standar moral, standar etika, sopan santun, dan standar hukum. Demikian pula Allah memiliki standar moral, standar etika, standar hukum dalam Alkitab sebagai standar tertinggi dan mutlak. Dalam hal ini manusia dapat melakukan kesalahan dengan sengaja, paraptoma kepada Tuhan maupun kepada sesama,
dengan menentang standar yang telah ditentukannya, juga standar yang berlaku di masyarakat. Apa bukti nyata praktik orang-orang Efesus yang dihidupkan bersama Yesus? Mereka membakar kitab-kitab sihir yang mereka anut sebelumnya, yaitu di Kisah Para Rasul 19 ayat 18 sampai ayat 19. Tindakan ini menunjukkan komitmen mereka untuk tidak lagi mengulangi perbuatan salah. Kita harus peka jika berbuat salah kepada Allah dan sesama, serta mewaspadai segala sesuatu yang dapat menjerat kita kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama di masa lalu. Yang kedua, berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Alkitab mengisahkan terjadinya beberapa orang yang bangkit dari kematian, yaitu fisik, seperti pengalaman Lazarus, Yohanes 11. Waktu Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Matius 27 ayat 51. Tetapi mereka semua pada akhirnya mati lagi. Kebangkitan tubuh fisik terjadi setelah melalui kematian fisik lebih dahulu, namun pengertian ayat di atas tidaklah demikian. Kebangkitan Yesus berbeda sebab ia bangkit dan hidup selamanya, bahkan naik ke surga hidup-hidup. Dibangkitkan di dalam Kristus Yesus berarti Allah menjadi kita berperilaku dalam kebangkitan Kristus Yesus, yaitu satu, diawali dengan pembuktian, proklamasi, pernyataan di depan umum dengan memberi diri dibaptis dalam air sebagai tindakan yang melambangkan kita mati bersama Yesus dan bangkit bersamanya. Kolose 2 ayat 12. 2. Setelah dibaptis, dibangkitkan bersama Kristus, kita memikirkan dan mencari perkara-perkara di atas. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Praktik nyata orang-orang Efesus setelah dibaptis. Kisah Para Rasul 19 ayat 3 sampai 5. Ialah mereka memisahkan diri dari orang-orang yang menentang Allah dan tekun dalam beribadah serta dalam pengajaran firman Tuhan. Bagi yang belum dibaptis, bertindaklah untuk dibaptis. Sementara bagi yang sudah dibaptis, berjuanglah mengatur waktu untuk menambah porsi waktu agar dapat bersekutu dalam ibadah bersama serta bersekutu dalam mempelajari firman Tuhan bersama. Yang ketiga, berperilaku dalam keintiman dengan Kristus, memberi tempat, dukatizo, mendudukkan bersama dengan Dia Kristus di surga, di sebelah kanan Allah dalam kondisi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di bumi tetapi juga di dunia akan datang. Efesus 1 ayat 21 sampai 23. Ini kedudukan yang kontras, melebihi kedudukan apapun yang dapat kita raih dan peroleh di dunia fana ini, juga jauh lebih tinggi, terhormat, termulia dari jabatan rohani apapun, sebab Allah tidak hanya mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga dan menentukan kita menjadi anak-anaknya, tetapi hingga mendudukkan kita bersama Kristus sebelah kanannya di surga, dengan memberikan tempat kedudukan kita bersama-sama Kristus. Allah mau supaya kita berperilaku intim dengan Kristus. Bukankah jemaat mempunyai misi menjadi
jemaat yang senantiasa sadar bahwa dirinya sudah ditunangkan dengan Kristus dan siap menjadi mempelai wanitanya. Apapun kedudukan jabatan kita di dunia dan jabatan rohani kita di gereja, hanya keintiman kita dengan Kristus yang Allah rindukan. Jadikan segala berkat jasmani maupun berkat rohani, firman pengajaran yang sudah kita terima, juga kedudukan rohani yang dipercayakan kepada kita untuk meyakini bahwa Allah memilih kita sebelumnya dunia dijadikan, dalam keseharian hidup dibuktikan dengan hidup dalam pengudusan dan keintiman bersama Kristus. Ini adalah target Allah untuk kita dan harus menjadi target kita sepanjang hidup yang diselamatkan oleh salib Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami merendahkan diri kami ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan senantiasa kudus di hadapan-Mu, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami. Rahmat-Mu Kamu limpahkan kepada kami, sehingga kami senantiasa mendapat penebusan dosa dan keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Amin. Salam Horas.